It's time to learn English with me, Mrs. Suyati. Welcome back to Akbar Yuda Official's channel. Don't forget to click subscribe and click on the notification button. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. It's nice to see you again in my class. Before starting our lesson today, let's pray together. Don't forget to prepare your English books. Past continuous tense atau yang biasa disebut juga sebagai past progressive tense adalah aturan pembentukan kalimat untuk menyatakan suatu peristiwa yang sedang terjadi selama waktu tertentu pada masa lampau. Bentuk ini menunjukkan bahwa kegiatan atau peristiwa tersebut terjadi sebelum, selama, dan mungkin berlanjut setelah kejadian lainnya terjadi pada masa lampau. Contohnya, she was sleeping when his parents arrived home at 20. Dia sedang tertidur ketika kedua orang tuanya pulang pada pukul 20. Penjelasannya, dia sedang tidur ketika orang tuanya tiba pada pukul 20. Ini berarti bahwa dia telah tidur sebelum pukul 20, masih tidur ketika orang tuanya datang pada pukul 20, dan mungkin masih berlanjut tidur setelah pukul 20. Nah, jadi rangkaian peristiwa tersebut terjadi pada suatu waktu di masa lampau atau yang sudah tidak terjadi lagi saat ini. Pola dasar dari past continuous tense ini adalah to be, was, atau were, ditambah verb ing. Jadi, hanya kata kerja bentuk pertama saja yang bisa kita tambahkan ing di belakangnya. Nah, siapa saja subjek untuk to be tersebut? To be was, itu untuk subjek I, she, he, dan it. Kemudian, to be were, you, we, they. Jadi membacanya itu were. You were, we were, they were. Seperti yang sudah kita ketahui, ada dua jenis kalimat dalam bahasa Inggris berdasarkan kata kerjanya, yaitu kalimat verbal atau verbal sentence dan kalimat nominal atau nominal sentence. Yang pertama itu ada kalimat verbal atau verbal sentence, yang mana kalimat ini mengandung kata kerja di dalamnya. Kita lihat contoh yang pertama. Contoh kalimat yang pertama ini adalah dalam bentuk positif atau pernyataan. I was visiting my grandmother at 9 o'clock yesterday. Saya sedang mengunjungi nenek saya pada pukul 9 kemarin. Jadi was di sini adalah penanda bahwa peristiwa ini terjadi pada masa lampau. Pattern atau pola yang digunakan dalam kalimatnya yaitu adalah subject plus was atau were plus verb ing and object. Kemudian yang kedua kita lihat contoh kalimat verbal dalam bentuk negatif atau penyangkalan. I was not visiting my grandmother at 9 o'clock yesterday. Saya tidak sedang mengunjungi nenek saya pada pukul 9 kemarin. Jadi pola yang kita gunakan untuk menyatakan kalimat negatif ini adalah subject plus was atau were plus not plus verb ing and object. Ini adalah bentuk kalimat untuk menyatakan kalimat negatif dalam past continuous tense. Next, kita lihat contoh kalimat verbal dalam bentuk kalimat pertanyaan atau interrogatif. Was I visiting my grandmother at 9 o'clock yesterday?
Apakah saya sedang mengunjungi nenek saya pada pukul 9 kemarin? Nah, yang harus kita ingat itu ada kata sedang ketika kita mengartikan kalimat continuous ini. Nah, jadi pola kalimat pertanyaan ini adalah was atau were plus subject plus verb ing plus object, dan jangan lupa question mark-nya atau tanda tanyanya. And that's all about verbal sentence in past continuous tense. Jenis kalimat yang kedua yaitu kalimat nominal atau nominal sentence, yaitu kalimat yang kata kerja utamanya adalah to be. Kita lihat contoh yang pertama dalam bentuk positif atau kalimat pernyataan. My sister was being in the school last Sunday. Adikku sedang berada di sekolah pada hari Minggu kemarin. Jadi kita menambahkan kata being untuk melengkapi kalimat ini, yang mana being di sini kita artikan sedang. Nah, pola kalimatnya adalah subject plus to be plus being plus complement atau pelengkap kalimat. Nah, jadi complement ini terdiri dari adjektif, kata sifat, noun, kata benda, ataupun adverb, kata keterangan. Nah, pada contoh kalimat ini kita menggunakan adverb sebagai komplementnya, yaitu in the school, yang menunjukkan kata keterangan tempat. Next, kalimat nominal dalam bentuk negatif atau penyangkalan. My sister was not being in the school last Sunday. Adikku tidak sedang berada di sekolah minggu kemarin. Kita menambahkan not setelah to be. Polanya yaitu subject plus was atau were plus not plus being and complement. Dan yang terakhir, kalimat nominal dalam bentuk tanya atau interrogative. Was my sister being in the school last Sunday? Apakah adikku sedang berada di sekolah hari Minggu kemarin? Jadi, untuk bertanya, untuk membuat kalimat tanya, kita mengawalinya dengan to be, was atau were, yang kita artikan apakah. Pertanyaan yang diawali dengan was atau were hanya membutuhkan jawaban ya atau tidak. Nah, pertanyaan ini disebut sebagai yes no question. Maka cara menjawabnya adalah jika jawabannya yes atau positif, maka kita bisa menjawabnya dengan yes I was, yes she was, yes they were, yes we were. Jika jawabannya negatif atau no, maka kita bisa menjawabnya dengan no I was not, no I wasn't, no she was not, no she wasn't, no they were not, no they weren't, no we were not, no we weren't. Sekarang kita masuk kepada function atau kegunaan dari kalimat past continuous tense. Yang pertama, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian dimulai, berlangsung, dan selesai pada saat tertentu di masa lampau. Contohnya, they were eating lunch at 12. Mereka sedang makan siang pada pukul 12. Artinya, peristiwa ketika mereka sedang makan siang itu dimulai, berlangsung, dan selesai di masa lalu. Artinya saat ini mereka tidak sedang makan siang. Fungsi yang kedua untuk menunjukkan bahwa suatu peristiwa terjadi lebih dahulu dan masih berlangsung ketika peristiwa lainnya terjadi. Biasanya kalimat ini berpasangan dengan kalimat simple past. Atau polanya itu adalah past continuous tense plus past tense. Contohnya, the children were playing a game when I came from the English course. Anak-anak sedang bermain sebuah game ketika aku pulang dari les bahasa Inggris. Jadi pola kalimatnya itu adalah past continuous tense plus when plus past tense.
Jadi peristiwa anak-anak sedang bermain ini terjadi sebelum dan masih berlangsung ketika aku pulang dari les bahasa Inggris. Kedua peristiwa ini terjadi pada masa lampau. Pada fungsi past continuous tense yang kedua ini, kita menggunakan kata hubung when dan while untuk menghubungkan dua peristiwa yang terjadi. Yang mana when dan while ini bisa kita artikan ketika. When selalu diikuti oleh past tense, sementara while itu selalu diikuti oleh past continuous tense. Kita lihat contoh lainnya. When I came home, my mother was cooking. Ketika saya pulang ke rumah, ibu saya sedang memasak. When di sini kita letakkan di awal kalimat. Kemudian kita beri koma sebelum kalimat kedua. Jadi when plus past tense plus koma plus past continuous tense. When ini bisa juga kita ganti dengan while. Namun akan ada perubahan posisinya. Contoh kalimatnya. While my mother was cooking, I came home. Jadi while itu selalu diikuti oleh past continuous tense. Ketika ibu saya sedang memasak, saya pulang ke rumah. Contoh berikutnya. You knocked on the door while she was reading a book. Kamu mengetuk pintu ketika dia sedang membaca buku. Fungsi yang ketiga yaitu untuk menunjukkan bahwa dua kejadian sedang berlangsung secara bersamaan pada masa lampau. Biasanya terdapat dua bentuk past continuous tense dalam satu kalimat. Artinya, past continuous tense plus past continuous tense. Contohnya, Shinta was talking on the phone while his brother was reading a book. Shinta sedang berbicara di telepon ketika adiknya sedang membaca buku. Kedua peristiwa ini terjadi pada saat yang bersamaan di masa lampau. Time signals atau keterangan waktu. Kita menggunakan when dan while sebagai keterangan waktu dalam kalimat past continuous tense ini. Selain itu, kita juga bisa menggunakan all day yesterday, sepanjang hari kemarin. At 2 o'clock last week, pada jam 2 minggu kemarin. At night last Friday, malam Jumat kemarin. The whole day last month, sepanjang hari bulan kemarin.